Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang masarifuz zakah, sasaran distribusi zakat. Ada 8 asnaf, ada 8 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang fakir, kemudian berikutnya diikuti orang-orang miskin. Yang ketiga adalah al-amilina 'alaiha, amil. Kalau sekarang ya lembaga amil zakat itu amil. Kalau dulu amil itu bisa perseorangan yang ditunjuk, yang dipilih, yang ditugasi. Ya, ada yang jadi juru pungut, ada yang jadi tukang menghitung, ada yang menjadi tukang jaga. Nah, sekarang semuanya itu dikerjakan oleh lembaga amil zakat.
wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya perlu dilembutkan, dilunakkan, disatukan, ditaklif. 1, 2, 3, 4. Kemudian orang yang napa niku? Wa fir riqab, orang yang sedang menjalankan misi memerdekakan budak. Terus kemudian orang yang gharim, bangkrut. Gharim selain bangkrut biasanya dimaknai orang yang terbelit hutang. Dan yang ke-7 adalah fi sabilillah, siapa saja yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu pada saat turunnya ayat ini lebih cenderung pada kelompok orang yang ikut berperang, karena ikut berperang itu laksana wajib militer, boten kerja, tidak nyambut gawe, ditinggal pekerjaannya, maka mereka berhak. Meskipun kemudian dalam makna yang dihubungkan dengan kondisi sekarang, sabilillah itu bisa bermacam-macam. Semua perkara yang dijalankan untuk menegakkan ajaran agama Islam, memperjuangkan ajaran agama Islam, bisa masuk kategori sabilillah. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil dan ibnu sabil. Kalau dulu ibnu sabil itu memang betul-betul orang yang mengadakan perjalanan dari tempat tinggalnya ke tempat lain, itu ibnu sabil. Kemudian mereka kehabisan bekal. Baik. Nah sekarang karena ada 8 kelompok, bagaimana membaginya? Apakah kalau terkumpul misalnya harta zakat, misalnya 10 juta harus dibagi menjadi 8 bagian, setiap asnaf, setiap kelompok mendapatkan bagiannya masing-masing 1/8, 1/8, 1/8. Ataukah kalau ada harta zakat yang sudah berhasil dikumpulkan itu boleh saja dibagikan kepada kelompok tertentu dan tidak didistribusikan kepada kelompok yang lain. Di situ rupanya para ulama berbeda pendapat, gitu ya. Karena tidak ada keterangan yang yang jelas, yang sharih
sehingga muncullah ijtihad. Saya baca saja, kita sampai di sini. Tauzi'uz zakati 'alal mustahiqina kullihim au ba'dihim. Distribusi zakat kepada mereka yang berhak itu kepada semua golongan yang berhak atau bisa kepada sebagiannya saja. Kata Said Sabiq, al-asnafus samaniyah, 8 kelompok, al-mustahiquna lizzakatil mazkuruna fil ayati, yang berhak memperoleh harta zakat dan disebut di dalam ayat tersebut, ayat di atas, ayat ke-60 surat At-Taubah, mereka adalah al-fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan anak orang-orang miskin, wal amiluna 'alaiha, para amil, para pekerja zakat, wal muallafatu qulubuhum, dan yang hatinya muallaf, wal ariqa, dan yang memerdekakan budak, wal gharimun, dan yang bangkrut, yang terbelit hutang, wa abnaus sabil, dan ibnus sabil, wal mujahidun, dan fi sabilillah, mereka yang berjihad. Kata Said Sabiq, ikhtalafa al-fuqaha fi tauzi'is shadaqati 'alaihim, para ulama, para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal bagaimana harta zakat itu didistribusikan. Faqala Syafi'iyyu wa ashabuhu, mazhab Syafi'i secara umum berpendapat, ingkana mufarriquz zakati huwal maliku aw wakiluhu saqata nasibul amil wa wajaba sarfuha ilal asnafis sab'atil baqin. Kalau yang mengelompokkan, yang membagi-bagikan zakat itu adalah al-malik, yang punya harta sendiri, sing punya kewajiban, wa awakiluhu, atau wakilnya, atau yang mewakilinya, saqata nasibul amil, bagiannya amil gugur, nggak ada amilnya, wong dibagekno dhewe, dibagi 8 didum nang awake dhewe, mboten, ndak boleh. Oleh karena itu wajib ditasarrufkan, didistribusikan kepada 7 kelompok lain, in wajadu, nek ono. Wa illa, kalau tidak ada 7 kelompok lain itu, falil maujudi minhum, maka dibagi kepada yang ada saja. 8 kelompok, 1 kelompok sudah gugur, soalnya yang bagi yang punya sendiri, yang berkewajiban membayar zakat membagi sendiri, maka amil nggak ada, tinggal 7. Loh, dari 7 ini ternyata yang ada cuma 5, maka ya kepada yang 5 kelompok. Wala yajuzu tarki sanfin minhum ma'a wujudihi. Oleh karena itu, kalau adanya itu 5 kelompok, tidak boleh zakat itu dibagikan hanya kepada 4 kelompok saja, atau kepada 2 kelompok saja. Kalau yang ada itu 5 kelompok, atau diperbanyak. Kalau dari 8 kelompok niku ono kabeh, ya berarti dibagi ke 8 kelompok tersebut. Enggak boleh harta zakat dibagikan kepada
fakir miskin semua. Karena itu dalam undang-undang tentang napa niki zakat, pemerintah itu memberi batasan lembaga amil zakat maksimal oleh pinten niku 1/8 maksimal. Jadi kalau ada bayar zakat ke Lazismu atau KLL Al-Mahdi, maka yang boleh dipakai untuk operasionalnya kantor, termasuk misalnya memberi upah kepada juru pungut cuma 1/8, niku maksimal. Itu karena sebenarnya mazhab Syafi'i niku ya secara tidak langsung mempengaruhi keputusan-keputusan hukum yang ada di Indonesia karena penganutnya yang mayoritas. Tadi menjadi aturan. Ya. Cuma ketika 1/8 itu batas maksimal untuk dijadikan uang operasional dari lembaga amil zakat, yang 7/8 itu tidak pernah dipikirkan. Opo kok nanggone wong miskin tok misalnya. Itu terjadi. Sing liyane gak ono. Enggak kebagian yang lain. Untuk mu'alaf jarang, tidak jadi program. Padahal nek goleki mu'alaf akeh, banyak, tapi tidak menjadi program. Kita cenderung fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Ya. Engko enten tambahan maneh, fakir miskin dan janda-janda goleki didata rondo. Padahal sugih. Repot ngoten iki. Dipilih ngoten iki. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kata mereka yang bermazhab Syafi'i, kalau ada 8 kelompok jangkep ya semuanya harus kebagian. Kalau yang ada itu hanya 6 kelompok saja, 6 kelompok itu semuanya harus kebagian. Oh, nang daerah sini wong bangkrut akeh, terlilit utang, pinjol, semerap. Laporan terakhir kemarin dalam rapat itu ya dengan DPR kalau nggak salah ya, PPATK melihat bahwa salah satu saja laporannya ya, bahwa uang yang digunakan oleh masyarakat untuk pinjol itu sudah mencapai 70% dari gaji yang diterima. 70%. Ini kenapa mboten bangkrut? Ya, tonggo kula bayaran 3,5 juta. Ya, karu ternyata kena pinjol 45 juta. Ya apa mbak balekno ya kan gitu ya. Jadi kalau cari orang bangkrut pasti ada. Lah rata-rata penggunaan harta zakat itu pendistribusiannya masih fakir miskin. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Kalau ada di satu daerah itu 7 kelompok, ya dibagi menjadi 7. Kalau ada 8 kelompok, ya dibagi menjadi 8. Kalau ada 5 kelompok, ya dibagi menjadi 5. Sementara yang lain berpendapat
Wa qala Ibrahim an-Nakhai in kana al-malu katsiran yahtamilul ajza'a qassamahu 'alal asnaf. Kalau harta zakat yang bisa dikumpulkan itu jumlahnya besar, banyak, ya, sehingga nek dibagi-bagi niku pantes, mungkin qassamahu 'alal asnaf, maka harus dibagi ke kelompok yang ada. Wa in kana qalilan, tapi kalau hartanya yang masuk dalam pengumpulan zakat itu cuma sedikit, jaza ayyudha fi sanfin wahidin, boleh hanya diletakkan, didistribusikan, diberikan kepada satu kelompok saja. Pun beda pendapat niku wau. Nek Imam Syafi'i piro ae berapapun, kalau 8 kelompok penerima zakat itu ada di daerah itu, ya harus dibagi menjadi 8. Nggak boleh ada yang ditinggal. Oh, cuma ada 5, ya dibagi 5. Tidak boleh ada yang ditinggal. Zakat yang terkumpul banyak, dibagi 5. Sedikit, ya dibagi 5. Tapi Ibrahim an-Nakhai didelok banyak dan sedikitnya. Pertanyaannya mari ngono sing angel. Banyak niku ukurane piro? Titik ukurane piro? Inilah kalau sudah masuk di wilayah ijtihad, pendapat, pasti ada perbedaan-perbedaan. Wa qala Ahmad bin Hanbal, sementara Imam Ahmad bin Hanbal niki muridé Imam Syafi'i dhewe. Artinya pernah jadi murid beliau. Imam Syafi'i salah satu gurunya Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat tafriquha aula, dibagi menjadi banyak sasaran niku luweh sae. Saat ini gini gak kenean, luwih saya napa luwih baik? Gak kenean. Nek kula ngomong luwih baik niku gak pantes. Cocoke luwih saya. Tapi nek ngomongnya lebih baik, nah niku nek lebih saya mboten pantes. Lebih baik. Membaginya untuk semua kelompok, kalau memang ada, kata Imam Ahmad bin Hanbal, lebih baik, luweh sae. Ini gak disebut karo sing siji inting-inting kok. Makanya wis diganti mau lebih utama, wis aman wis. Gak kenean saat ini niku. Mungkin sampean dereng ero, dereng krasa jane gurung mudhun kabeh tim sukses kan ngono ya. Baik. Niku Ahmad bin Hanbal wa yujzi'uhu ayyadha'ahu fi sanfin wahid. Tapi kalau cuma diberikan ke satu kelompok pun boleh. Itu kata Ahmad bin Hanbal. Satu, Imam Syafi'i harus dibagi kepada semua kelompok yang ada. Yes. Berapapun kelompok yang ada yang berhak menerima zakat, yes, itu dibagi itu. Titik ya dibagi iku, akeh ya dibagi iku. Nah, Ibrahim an-Nakhai nek akeh dibagi. Nek titik wis ora perlu, tambah gak rupa. Mengumpulkan zakat cuma dapat 1 juta dibagi 120-an. Pinten? Mboten sampai 100 kok 120, 115-an. 115 gak nututi. Nah, begitu. Kaya apa? Tiga modal gak kena.
Ya, digawe tuku bensin sakniki wis langsung entek, soale kudu gawe barcode. Niki Pak Irul mesti nyekel barcode akeh. Baik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dibagi itu lebih utama. Tapi kalau hanya diberikan kepada satu kelompok sudah sah, boleh. Wa qala Malik, Imam Malik berkata, yajtahidu atau yujtahadu, diijtihati. Ya, diteliti temen bitahari maudi al-hajati minhum, dengan menyelidiki sapa sing paling butuh. Wa yuqaddimul ula fal ula, maka didhisikno sing paling butuh iku ternyata ana 5 sasaran. Misale amil ya butuh nyambut gawe lembaga amil zakat, ya, fakir butuh, miskin butuh, 3 sudah. Apa mana? Mu'alaf ada mu'alaf, wong bangkrut enten wong bangkrut, 5. Di antara 5 ini sing paling butuh sing pundi? Yang mana? Kata Imam Malik, kalau yang paling butuh misalnya iki wayahe bayaran, bayarane amil, maka dipakai amil. Tapi nek ngeten, bolak-balik amile gaya wae dhewe tok soro kan ngoten ya. Baik, itulah pendapat. Ya, nek pun pendapat ngoten niku insyaallah manapun hasil ijtihad sudah mendapatkan pahala. Cuma nanti pelaksanaannya itulah yang perlu dievaluasi. Kadang-kadang ngotot-ngotot percuma. Gusti Allah niku nek ngongkon kula panjenengan niku ya gak ngotot-ngotot nemen. Sing dikongkon ngotot kita, tapi kalau kita nggak bisa, ya sudah sebisa mungkin. Kula selingi niki karena ada beberapa riwayat. Ya wong niku kadang-kadang kok kepingine, kula niku kepingine ngeten. Lah nggih kok mboten saged. Lah iya saisoe sampean. Ngoten lho. Kadang-kadang karena nggak puas iku mari ngono kok sawangane bingung karepe dhewe. Mboten. Soale nek Gusti Allah niku sampean niku mempengi ping 10 niku gak nambah untung Gusti Allah belas. Lah mempengi ping 10 tapi ini ternyata niku meksa, ya tambah jadi masalah, ya percuma. Ya sebisa mungkin. Karena itu ada ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan gede nanti di surat nomor ini. Surat enten dukur niki At-Taghabun ayat 16. Nah niku surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Napa artine niki nggih kula kolekno artine. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah napa semampu kalian. Ayat 16 dan artinya jenengan nek mboten dibukakno artine wong sakniki ngaji
gak nggawa tulisan, gak nggawa apa-apa. Nek biyen nggawa catetan, sakniki kula catetan HP kaya aneh. Tapi boten kelakon. Ya. Gak kenekan nek ndelok HP niku. Pundi surate ayat 16 niku. Ayat 10, ayat 14, 15, 16. Nah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wa ati'u, dan taatlah. Wa anfiqu, dan berinfaklah. Khairan li anfusikum, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk kalian. Infaklah infak yang baik untuk diri kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang dijaga dipelihara dari syuhha nafsihi, kikirnya, dari madid, ya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat niki napa opolane? Kita lihat nggih tafsirnya. Napa apa? Enten perintah bertakwalah kalian semampu kalian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nate menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niki sing apang-apang niki. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku memberi perintah kepada kalian, laksanakan semampu kalian, dan apa yang saya larang untuk kalian, jauhilah. Sebagian ahli tafsir menghubungkan ayat ini dengan surat Ali Imran 102, sering dibaca. Napa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada sebuah riwayat yang menyebut Sa'id bin Jubair menceritakan ayat ini turun. Napa artinya ayat ini? Surat Ali Imran 1 seluruh. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sak temen-temen nih. Nah, ini sing angel. Oh, pres. Sak temen-temen nih. Iki nek gak sak temen-temen nih lah gak dihitung ini kan ngoten. Maka kata Sa'id bin Jubair, lama nazalatil ayat atau lama nuzilatil ayat, ketika ayat ini turun, istadda alal qaumil amal, wong-wong niku kabotan melaksanakan niku kesaran, soro, angel, susah. Faqamu hatta waramat araqibuhum wa taqarrahat jibahum. Dadi wong niku akhire napa istilahé? Ngadeg niku sikile gak wani obah, abuh kabeh. Ya. Napa ya napa? Salat sing suwe. Gak suwe, gak temen berarti dilu. Gak temen. Ya. Sujud sing suwe. Sujud ngene. Gak temen. Repot kabeh diarani gak temen iki akhire. Waduh niki sing soro niki wah angel.
Maka fa'anzalallahu takhfifan 'alal muslimin. Allah kemudian akhirnya memberi keringanan. Ya wis, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Nek mampu macane ping 10, mosok maca ping pisan. Nah, begitu. Nek mampu maca ayat sing dawa mosok sing endek, nah begitu. Begitu seterusnya. Mampu itu juga nanti dilihat, mampu itu adalah mampu bacanya, ada waktunya dan seterusnya. Akhirnya enak. Jadi ini sebagian kul huwaile, repot itu ya. Tapi itulah memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, sering kali memberikan kepada kita keringanan rahmat. Makanya nek enten sing ngarani napa? Tidak akan masuk surga. Maaf, tidak akan membawa masuk surga amal seseorang. Lho ngono kok diprotes? Enggak usah protes, wong kabeh niku diparingi Gusti Allah. Napa jenenge? Diparingi Gusti Allah keringanan. Kula wacana hadis maneh dawa niki. Sami Allah Subhanahu wa taala sering memberikan kepada kita itu keringanan, rukhsah. Ya. Mangkane sing penting niku kula panjenengan temen mantun niku nglakoni sak mampune. Tidak perlu memaksa di luar kapasitas. Mampune mikir 5 ya 5. Gak usah sampai 10. Lah terus ya napa kula dibanding wong liya kalah lah. Nah, niki enten kuncine. Niki kan ayatnya kan sering kula panjenengan waca surat Al-Baqarah ayat 284 niki. Lamma nazalat ala rasul, ini hadisnya ada dalam hadis riwayat Muslim. Nah, niki Sahih Muslim, perawinya Abu Hurairah niki ya. Perawinya Abu Hurairah. Ya, yang menulis hadis ini adalah Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, "Lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika turun satu ayat kepada Rasulullah SAW. Ayat napa niku? Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Wis. Nek bab niki ngakoni wong sedaya. Umat Islam, kaum mukminin pada masa Nabi, para sahabat, bab niki ngakoni ya wis kabeh jenenge Gusti Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Meskipun nek zaman sakniki iki wekku, iki wekku, iki wekku, iku sing kathah. Di sini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, sing abot niku enten mriki. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, awak dewi iman rek salat, awak dewi iman rek poso, awak dewi iman rek sinau belajar ngaji, semua yang kita tampakkan. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, autuhfuhu, nah ini masalahnya, atau apa yang kalian sembunyikan. Biasanya sing dituturno niku kan sing apik, sing disembunyikan sing elek. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian,
atau menyembunyikannya, yuhasibkum bihilah, pasti kabeh bakal dihisab Gusti Allah. Nek sing ditokno dihisab, maklum kula panjenengan, waduh kadung salah rek dihisab, wis nggih pun pancene kadung salah. Tapi mikir elek dihisab, ayo napa sampean? Mikir elek, mikir masih di dalam terus kok dihisab, iki piye mikir elek? Ngerencana elek, ngerencana dosa dihisab, cek ngerencana. Autukhfuhu, atau kamu sembunyikan baik dalam pikiran maupun dalam hati. Nah, pikiran itu pun langkah kedua. Sebelum itu sik nang ati, niat. Aku gregetan mbek wong iku, kapan ya tak iku. Iki sik gurung dilakoni, nang ati tok. Dihisab oleh Gusti Allah. Ya napa? Aduh. Soro. Maka ketika turun ayat itu, fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngoten niku akhire wabot dilakoni para sahabat. Fa atau Rasulullah, akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa baraku ala rukabi. Akhirnya delosor njaluk sepuro. Delosor baraku, yes, ambruk ambil muni. Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kulifna minal amali manutik. Kita sudah dikasih tugas oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal yang kami mampu. Apa itu? Salat mampu kami, siam mampu, jihad mampu, sedekah mampu. Wa qad unzilat 'alaika hadzil ayati wa la nutikuha. Tapi saat ini turun kepada jenengan ayat Al-Quran, kami enggak sanggup nek niku. Enggak sanggup. Mosok sik kayak dipikir pun dihisab enggak sanggup niki. Iki sinilah elek tok akhire. Sik kayak dipikir. Lho niku para sahabat niku ngoten nek dikongkon niku langsung nyandak, dikongkon iki ya apa ya? Ngene iki. Ngene. Maka qala Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan ketika turun ayat ini para sahabat itu kepingin protes. Pun ayat ini pun ngoten kok begitu ya. Niki abot nglakon ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina." Sik. Ojo gampang sambat ngono. Apakah kalian ingin seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kalian? Napa mereka mengatakan sami'na wa asaina. Nggih, kula pun krungu tapi kula mboten saged ngapunten nggih. Kula mboten saged iki. Sami'na wa asaina niku kan cara genahe kan ngoten. Nggih, tapi kula mboten saged saestu. Itu sami'na wa asaina. Ada dalam Al-Qur'an. Buka ayatnya. Sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Surat Al-Baqarah ayat 93. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanikum in kuntum mu'minin. Diambil perjanjian oleh Allah Bani Israel, diangkat gunung Tursina, ya, kemudian diambil perjanjian. Wes ya, iki perintahku kabeh sampean cekeli sing rapet rungokno.
Jare wong-wong sami'na wa asaina. Nggih. Kula rungokno tapi kula mboten sanggup nglakoni ya. Kata Rasulullah SAW, kalau di ayat ini disebut qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Lah nek sampean jarene iman mosok ngomongi ngono. Nah, gitu kira-kira ya. Maka Rasulullah SAW kemudian tadi itu dalam hadis tadi itu mengajari ya bal qulu aja ngono. Nek ana tugas apa itu kok Gusti Allah, aja ngomong gak sanggup. Waduh gak sanggup. Wah, angel iki. Jangan begitu. Qulu, ucapkanlah oleh kalian, dan ini menjadi ayat berikutnya surat Al-Baqarah 285 nanti. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ngene lho. Nek ana perintah meskipun berat, meskipun susah, sesulit apapun, ucapkan satu sami'na, nggih kula saya dengar, kami dengar. Ya. Wa ata'na, kami patuh, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi patuhe kula niki kan niki kadek diomong, tapi patuhe kula niki kan akhirnya sak mampu kula nek mboten jangkep, ghufranaka kami mohon ampunanmu, wa ilaikal masir sedaya balik panjenengan. Nah begitu niku carane ngoten. Sampean oleh tugas teko kantor, waduh gak iso aku ngene iki, wis meneh gak oleh tugas maneh 2 tahun gak oleh tugas blas sampean temenan. Coba nang kantor, ayo Pak, sampean waduh, nek niku kula mboten saged, meneh gak oleh maneh, mben gak oleh maneh. 2 tahun, 5 tahun gak dikai tugas maneh sampean. Wis. Dilakoni, nggih siap. Kula butuh napa ae. Nah, tak karuan takon ngono timbang dilaksanakno. Gak dilaksanakno isine sambat. Kakak, aku nek ngono gak iso. Wah, repot nih. Ayo sampean duwe pegawai sampean kongkon ngono, gak boleh gak gelem ngongkon maneh gitu. Lebih baik niku wau kata Rasulullah. Ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka mereka mengatakan itu, nggih pun kami ikut jenengan Rasulullah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qtara ahal qaum zallat biha alsinatuhum. Ya. Fa anzalallahu fi ithliha. Jadi kalau ketika itu sudah diucapkan oleh orang-orang, ya akhirnya Allah menurunkan ayat Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Cukup? Boten. Kali Gusti Allah ditambahi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Akhirnya Gusti Allah muni napa? Naam. Lho, ngoten. Wong-wong dikongkon muni wis ngene. Oke. Tak kei keringanan. Sampeyan maca iki. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kula siap nglampahi Gusti, tapi nek enten salahe, nek enten supene sampean sepuro. Jadi Gusti Allah, naam. Ya wis. Ditambahi malih, wis saiki muni diajari maneh kali Gusti Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Gusti, kula
nyuwun tugase niku pun apot-apot kaya umat sing biyen. Qala na'am, ya wis nek ngono, ya wis. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Mosok Gusti Allah niku gak ngerti, ya luwih ngerti nek Gusti Allah. Nek kula panjenengan niku gak kuwate gak padha. Maka tadi berlaku fattaqullaha mastata'tum. Lah, napa wau? Bagaimana membagi zakat? Ya sudah, laksanakan sesuai dengan hasil ijtihad semampu mungkin. Enggak usah kemarin jaluk sing sempurna. Aku pokoknya pendapat iki kudu ngene waduh ora sawangane. Ya. Sementara demikian yang bisa kita bahas tadi, kita bahas tentang apakah harta zakat itu dibagikan kepada semua kelompok atau hanya kepada sebagian kelompok saja sudah boleh. Maka jawabannya simple ya, sing apik dibagi menjadi 8 kelompok. Tapi nek mboten saged ngoten, berapapun itu, kalau memang ada di situ dan itu masih wajar kalau dibagikan, duit 1.000 aja dibagi 5 situ ae misalnya, maka itu sudah bisa. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.